Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus ketua DKM dan pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, baik jamaah yang hadir di masjid atau yang mengikuti pertemuan pengajian ini melalui online seperti yang sudah disiapkan oleh panitia. Ini pengajian online offline ya. Ada yang hadir di masjid, ada yang juga hadir di tempat masing-masing. Mudah-mudahan yang kita lakukan jadi amal soleh buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ikhtiar ini, usaha yang dilakukan oleh pengurus mungkin juga di Depok, masih dalam suasana PSBB transisi ya. Mudah-mudahan semua Allah jaga kita, berikan kesehatan, panjang umur. Karena di antara nikmat yang Allah berikan pada kita adalah nikmat kita masih hidup sampai pagi hari ini. Ini termasuk nikmat hadirin. Jadi nikmat panjang umur sampai sekarang kita masih hidup. Karena kita nggak tahu nih, ya gak? Ada orang tetangga teman kita, mohon maaf, yang tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Ada kan? Ya kan? Nah, pagi ini kajian judulnya bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah satu hikmah di mana-mana orang ramai memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ntar di antara hikmahnya juga bersandarlah hanya kepada Allah. Apa hubungannya kita akan lihat nanti. Hadirin rahimakumullah, di antara sifat Allah adalah Allah yang maha mencukupi. Betul nggak? Cukup tuh bahasa Arabnya kafa yakfi kifayatan. Kafa yakfi artinya cukup. Zat yang maha mencukupi Allah al-kafi. Al-kafi zat yang maha mencukupi. Belakangan ramai orang membawakan qasidah al-kafi. Bisa hadirin? Bisa nggak nih? Ini bapak-bapak ngomong saya nggak kelihatan, mulutnya ketutupan ya. Anggap aja bisa aja dah. Ya. Saya kadang-kadang di zaman corona ketemu orang di jalanan, Pak Ustadz, siapa yang mau waktu tutup hadirin? Siapa gitu? Oh saya, gitu kan. Ini mudah-mudahan semuanya sehat. Yang bisa boleh ikutin. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Yang bisa boleh ikutin. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Al-Kafi artinya zat yang maha mencukupi. Di dalam Al-Quran terulang berkali-kali. Wa kafa billahi syahidan. Ada apa tuh? Wa kafa billahi aliman. Wa kafa billahi nasiran.
wa kafa billahi waliyya, wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi hasiba. 6 kali terulang, tapi dari ayat yang beragam. Sudah ada 6 teks, 6 kalimat berulang-ulang di Quran. Yang pertama, wa kafa billahi syahidan, cukup Allah yang menjadi saksi. Yang kedua kalimat wa kafa billahi aliman, biar Allah yang Maha tahu. Yang ketiga wa kafa billahi nasiran, hanya Allah yang menolong. Wa kafa billahi hasiba, biarlah Allah yang menghitung semuanya. Kadang-kadang hitungan manusia salah, betul nggak Pak? Ya kan? Wa kafa billahi waliyan, biar Allah yang menjadi wali kita. Wa kafa billahi wakila, biar Allah yang mewakili semua urusan kita. Ayat ini terulang dalam Al-Quran. Wa kafa billahi syahidan, wa kafa billahi nasira, wa kafa billahi aliman, wa kafa billahi hasiba, wa kafa billahi waliyan, wa kafa billahi wakila, terulang berkali-kali dalam Al-Quran. Artinya cukup Allah aja udah. Saya ulangi, di antara sifat Allah adalah Al-Kafi, zat yang maha mencukupi. Apa hubungannya dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Kita akan lihat begini. Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau lahir, diriwayatkan ketika beliau masih 2 bulan di kandungan, sebelum lahir bapaknya meninggal dunia. Betul nggak? Buat seorang anak, siapa sih sandaran seorang anak? Ayah. Betul nggak? Ini kemarin hari ayah sedunia katanya. Sedunia apa Indonesia ini? Dunia nasional ya? Apa internasional? Saya nggak tahu. Nasional Ustaz. Kamu lihat dia. Kan kemarin banyak yang satu selamat hari ayah. Hari ayah. Ada nggak tuh? Buat seorang anak siapa Pak sandaran utama? Yang pertama, bapak. Betul nggak? Ayah. Yang kedua siapa? Ibu. Betul nggak? Siapa lagi? Kakek, nenek, paman, saudara. Seorang suami siapa yang sangat mendukung dia? Istri. Betul nggak tuh? Saudara. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika beliau belum lahir, 2 bulan di kandungan, 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Ada nggak tuh? Nabi belum lahir, sandaran utamanya yaitu bapaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak dia? Masih 2 bulan di kandungan. Ya, belum lahir beliau, sandaran yang paling penting diambil oleh Allah. Siapa tuh? Bapaknya. Lahir dalam keadaan yatim. Singkat cerita, lahirlah beliau sampai usia 6 tahun ibunya yang mengurus. Singkat cerita, di usia 6 tahun ibunya juga diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak nih? Singkat cerita, umur 6 tahun siapa yang merawat Nabi? Kakeknya. Betul nggak? Abdul Muttalib. Dari 6 sampai 8 tahun. Umur 8 tahun kakeknya juga diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada. Kan buat seorang anak, saya katakan sekali lagi, siapa hadirin sandaran utama? Bapak, betul nggak ya? Itu kemarin petarung MMA, ya nggak tuh? Habib Nurmagomedov, ya nggak? Bapaknya meninggal hadirin. Dia langsung mengumumkan apa itu? Mengundurkan diri dari ring. Betul tuh. Apa yang dibilang? Udah nggak ada lagi bapak saya. Kan kadang bapak itu motivasi utama, betul nggak? Ya kan anak itu pengen jadi begini. Kenapa ente jadi dokter? Di cita-cita orang tua saya, Pak Ustaz. Betul nggak tuh? Saya ingin membahagiakan ayah saya. Betul nggak? Nabi dari lahir ayahnya udah nggak ada. 6 tahun ibunya diambil sandarannya. Satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur 6 sampai 8, 8 tahun diambil lagi kakeknya. Singkat cerita, umur 8 tahun siapa yang merawat Nabi? Pamannya Abu Thalib. Itu pun 8 tahun Nabi Muhammad mulai mandiri. Ngapain? Menggembala kambing. Singkat cerita, umur 12 tahun ngapain Nabi? Mulai berdagang ke negeri Syam. Betul nggak diri? Mulai berdagang Nabi SAW. Singkat cerita, umur 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah. Singkat cerita, umur 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Saya tanya semua yang hadir,
Siapakah yang sangat mendukung Nabi di awal-awal mula dakwah Islam? Istrinya Khadijah. Siapa lagi? Pamannya Abu Thalib. Riwayat yang terkuat Abu Thalib tidak Islam. Jadi meskipun pamannya mendukung beliau, tapi pamannya juga tidak beriman. Itu pun di awal-awal mula dakwah, istrinya diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak nih? Ya kan? Istrinya Khadijah yang sangat mendukung Nabi meninggal dunia. Pamannya juga meninggal dunia lagi. Terima kasih nih Pak. Jazakallah. Baru mau nanya saya nggak ada, Ustaz nggak ada airnya. Jadi rahimakumullah, istrinya meninggal dunia. Bahkan tahun itu Nabi kesedihan luar biasa ya. Tahun itu disebut tahun duka cita, puncaknya kesedihan, amul huzni. Saya ulangi Pak, buat seorang suami, kan sering saya bilang, bapak-bapak kalau sukses siapa yang mendukung di antaranya? Istri, betul nggak Pak? Ini kan kesuksesan seorang suami lantaran dukungan istrinya. Nabi Muhammad diambil istrinya, ya Allah, bapaknya nggak ada, ibunya meninggal, kakeknya meninggal. Di awal mula dakwah Islam, istrinya mendukung, istrinya meninggal juga. Pamannya menyusul meninggal dunia. Itu tahun-tahun puncaknya kesedihan. Dipanggil amul huzni. Semua sandaran Nabi diapain? Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering bilang, bapak-bapak kalau sukses siapa yang dukung? Istri. Maka jangan sombong sama istri, hadirin. Ya enggak tuh? Kan doa istri mustajab. Ya, maka bapak-bapak yang karir nggak naik-naik, tanyain istri di rumah doanya apaan? Jangan-jangan doa istrinya, ya Allah suamiku cukup, ya Allah. Aku tahu banget lagunya, ya Allah. Kalau dia naik lagi dia ngaco, ya Allah udah segini aja udah. Terus suami nggak naik-naik kan begitu tuh. Dan bapak tanya pulang istrinya doanya apaan? Dan orang bilang katanya Pak Soeharto almarhum orang yang hebat ya. Tapi ada yang mengatakan yang hebat Ibu Tin, gitu katanya. Ya, orang bilang Pak SBY hebat 2 periode jadi presiden. Siapa yang hebat? Ibu Ani gitu kata hadirin. Betul nggak tuh? Pak Habibie orang yang hebat. Pak Habibie yang bilang yang mendukung dia siapa hadirin? Istrinya Ibu Ainun. Betul nggak tuh? Yang paling hebat Bung Karno hadirin. Luar biasa. Banyak yang mendukung. Jadi semakin banyak semakin hebat ya. Pelajaran penting pagi hari ini. Mesti kita camkan hadirin. Amin. Nggak ada yang takbir nih. Takbir. Allahu Akbar. Perlu direnungi ini. Jadi saya ulangi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa satu persatu orang yang mendukung yang menjadi sandaran Nabi diapain? Diambil. Saya baca di buku sejarah. Apa hikmahnya? Dijelaskan para ulama sejarah seolah-olah Allah ingin mengajarkan bahwa sejak kecil Allah pengen mengingatkan Nabi Muhammad, ingin agar Nabi bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bilang kan Nabi Muhammad begitu tuh ambisi orang tuanya, apaan? Orang bapaknya udah meninggal, dia belum lahir. Itu ambisi ibunya, ibunya meninggal. Ambisi kakeknya nggak ada, dirin. Itu ambisi paman, lah kan pamannya juga nggak beriman, betul nggak tuh? Jadi benar-benar sejak kecil Allah ingin Nabi Muhammad benar-benar bersandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an berulang-ulang tuh wa kafa billahi syahida. Contoh, di dalam Al-Qur'an ada ayat orang-orang kafir tidak mengakui kenabian beliau. Begini bunyi ayatnya, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina kafaru lasta mursalan. Orang-orang kafir berkata, wahai Nabi Muhammad, engkau bukan nabi, engkau bukan rasul. Allah jawab, qul, katakan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Bilang sama mereka, Allah yang menjadi saksi, yang mengakui kenabian beliau. Ini kalimat wa kafa billahi syahidan, biar Allah yang menjadi saksi. Kan saksi itu syahid ya. Ijazah kalau kita sekolah, kuliah dapat apaan? Ijazah. Ijazah bahasa Arabnya apaan? Syahadah. Syahadah, pengakuan ya, pengakuan hadirin. Wa kafa billahi alima, biar Allah yang tahu. Wa kafa billahi nasiran, biar Allah yang mencukupi, yang menolong kamu. Begini contohnya. Ada seorang yang udah bekerja luar biasa hadirin.
sebagai ketua DKM, sebagai Pak RT, sebagai Pak RW, betul nggak nih? Tapi kadang-kadang ada nggak orang yang ngomong yang nggak enak? Kan sekarang yang paling repot Pak RT, betul nggak nih? Ya kan? Dapat bantuan dari pemerintah, ya nggak nih? Ngajuin nama 200, yang turun 15 hadirin. Pak RT bingung nggak nih? Bingung Pak RT hadirin. Apa kata warga? Oh, Pak RT nggak ada kerjanya nih. Itu RT dijungkir balik hadirin. Untung masih balik, kalau jungkir doang bahaya itu. Itu RT udah luar biasa hadirin kerja, tapi kadang-kadang warga ada nggak yang ngomong gak enak hadirin? Memang Pak RT nggak ada kerjanya, ya gak? Pak RT nggak becus, Pak RW apalagi nggak ada kerjanya. Ya Allah, ini orang kadang ngomong sembarangan hadirin. Kadang-kadang pengurus masjid, ketua DKM, udah berbuat apa aja nah. Saya mohon maaf, kadang-kadang ada nggak orang yang ngomong gak enak nih? Ingat, apa yang dikatakan oleh Pak RT, Pak RW, ketua DKM, ketua panitia? Wa kafa billahi syahidan. Biar Allah aja dah yang jadi saksi. Wa kafa billahi aliman. Biar Allah yang maha tahu. Ada istri, seorang istri dari pagi kerja beresin rumah. Ada nggak nih? Istri dia masak, dia nyapu, dia beresin rumah, nemenin anak sekolah. Ada nggak nih? Kan sekarang kalau kita sih kan lebih banyak istri kita yang nemenin sekolah di rumah. Betul nggak Pak? Ya kan anaknya susah banget belajar lagi. Ya nggak tuh? Belajar ngapalin Pancasila. Ada video itu Pancasila, Pancasila. Ya nggak tuh? Ketuhanan yang mana esa maha kata ibunya. Wah itu video udah viral adilnya nggak tuh? Jadi begini menurut saya, istri dari pagi dia kerja, beresin rumah, segala macam, nyuci, ngepel, piring, semua diberesin hadirin. Istri capek nggak nih? Capek, sore-sore jam 4 dia capek, dia lemes, hadirin senderan gitu tuh. Rebahan, sambil megang HP, suaminya pulang. Lagi rebahan megang HP tuh istri. Suami pulang, apa kata suami? Emang dasar malas kamu deh, rebahan doang di rumah kerjaannya. Ya Allah mas, aku dari pagi udah jungkir balik ini mas. Udah banting pulang, dagang daging dia. Ini, udah capek banget ini. Cuman suaminya ngelihat, ya lagi ngapain istrinya? Tidur-tiduran emang dasar kamu deh. Ya Allah mas, wa kafa billahi alima. Biar Allah yang maha tahu. Betul nggak nih? Bapak-bapak sebagai seorang suami kita juga luar biasa berjuang buat keluarga. Betul nggak? Kadang-kadang ada yang ngomong nggak enak, mas, kamu gini-gini. Allah istriku, wa kafa billahi alima. Biar Allah yang maha tahu. Wa kafa billahi syahidan. Biar Allah yang jadi saksi. Jadi hadirin rahimakumullah, ini ayat di Quran berulang-ulang. Ya, jadi berulang-ulang ketika Nabi Muhammad dihina. Di zaman beliau masih hidup, Nabi dikatakan orang gila. Betul nggak tuh? Ya kan? Nabi dikatakan tukang sihir. Nabi segala macam dihina Nabi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna kafainakal mustahzi'in. Cukuplah kami yang memelihara kamu dari hinaan orang-orang yang menghinamu. Begitu tuh. Ada ayat fasayakfikahumullah. Biarlah Allah yang mencukupi engkau. Wa huwas samiul alim. Begitu hadirin. Jadi emang ini ayat terulang-ulang dalam Al-Quran. Bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandaran selain Allah rapuh. Betul nggak? Seperti sekarang, mohon maaf, zaman corona nih. Zaman corona. Bahwa sandaran kita yang paling utama adalah Allah. Tapi tetap hadirin, kita mengambil usaha manusia ngapain? Pakai masker. Ya nggak nih? Jaga jarak hadirin. Cuci tangan. Mana-mana bawa semprotan tangan. Ya nggak nih? Ya nggak? Kita jaga jarak segala macam. Ya nggak? Pokoknya pakai masker, naik motor 3 lapis hadirin. Takut ada razia. Ya nggak tuh? Ya, semua kita lakukan. Tapi tetap saja sandaran utama kita siapa nih? Allah. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan begini. Kata Nabi, man kharaja min baitihi, siapa orang yang keluar rumah. Wa qala, dia berdoa, begini doanya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Kata Nabi, siapa yang keluar rumah, baca ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kita naik motor, udah pakai helm, pakai sarung tangan, pakai jaket, pakai masker hadirin. Semuanya udah kita lakukan. Tetap aja kita mau jalan bilang apaan? Bismillahi tawakkaltu. Kata Nabi, siapa yang mengucapkan ini, apa kata beliau?
dikatakan kepada orang ini, faqila lahu hudita wa kufita wa wuqita. Hudita, kamu sudah dikasih hidayah. Wa kufita, kamu sudah dicukupin. Wa wuqita, dan kamu sudah dijaga. Kemudian kata Nabi, orang ini nih 3 yang dilakukan kepada, ada 3 kalimat dikatakan kepada orang ini. Hudita wa kufita wa wuqita. Kamu udah dikasih hidayah, dicukupin dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, setan-setan pada pergi. Fatanaha anhu syayatin. Setan-setan pada pergi. Setan-setan bilang begini. Apa kata setan? Kaifa bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Gimana kita bisa gangguin orang yang sudah dikasih hidayah, udah dicukupin, udah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, jadi meskipun kita udah safety banget dah, betul nggak nih? Udah pakai masker segala macam, nah, mantap hadirin. Tetap aja sandaran paling utama siapa nih? Allah hadirin. Gitu. Ustadz kalau gitu kita nggak usah pakai masker. Oh pakai hadirin, iya penting pakai. Itu teman saya cuci tangan mulu tuh, sampai lupa cuci kaki hadirin. Iya tuh, tangannya bersih banget, kakinya kotor. Jadi semuanya kita lakukan. Kan kita kadang-kadang, mohon maaf, kita punya urusan. Ada orang sengketa tanah, ada nggak nih? Gimana Pak Haji? Tenang Pak Ustadz, pokoknya saya udah menyewa pengacara yang paling kondang Pak Ustadz. Pokoknya kalau urusan dia yang megang, beres Pak Ustadz. Salah, betul nggak? Kita menyewa pengacara yang kondang, boleh nggak? Boleh, harus hadirin. Tapi tetap saja, siapa sandaran kita? Allah. Kan orang kadang salah ngomong, betul nggak nih? Kita nih mau main futsal, ya nggak? Ini tim kita nih badannya gede-gede ada nih, ya nggak nih? Pokoknya kalau teman kita nih pasti menang dah, ya nggak? Kan teman kita badannya gede-gede, dia nggak tahu gede-gede nggak bisa lari, nih. Kalau makan kuat ya. Maksud saya jangan bersandar gini, boleh bersandar pada selain Allah, tapi sandaran utama kita siapa nih? Allah. Saya mau cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam diabadikan dalam Al-Quran. Beliau dipenjara, difitnah, betul nggak? Difitnah Nabi Yusuf alaihissalam. Singkat cerita, di dalam penjara ada 2 orang pelayan istana di penjara bersama Nabi Yusuf, betul nggak tuh? Singkat cerita, terkenal di penjara Nabi Yusuf pandai menakwilkan mimpi. Singkat cerita kemudian 2 orang pelayan ini yang sama-sama di penjara bertanya kepada Nabi Yusuf tentang takwil mimpi mereka. Yang pertama bilang, wahai Yusuf, inni aksiru khamron, aku ngimpi meres anggur. Betul nggak? Yang kedua berkata, aku ngimpi ahmilu fauqa ra'si khubzan, aku ngimpi bawa roti ditaruh di kepala begini. 2 orang ini bertanya, wahai Yusuf, nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Wahai Yusuf, apa maksud mimpi kami? Tolong takwilkan. Yang kami tahu engkau orang yang pandai menakwilkan mimpi. Ini di surat Yusuf ayat 30-an 40-an. Singkat cerita Nabi Yusuf berkata kepada orang ini, kamu yang ngimpi meres anggur ntar bakalan bebas. Betul nggak? Kamu akan bekerja lagi sama raja. Kamu yang ngimpi ngapain? Bawa roti ditaruh di pala, kamu akan dapat hukuman mati. Singkat cerita, benarlah takwil mimpi itu. Ternyata pelayan yang pertama dibebaskan, akan bekerja lagi kepada raja. Pelayan yang kedua mendapatkan hukuman mati. Di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 42, Nabi Yusuf berkata kepada pelayan yang akan dibebaskan. Ada satu hukum mati ini, yang satu bebas. Begini kata Nabi Yusuf, wa qala lilladzi bismillahirrahmanirrahim, wa qala lilladzi najin minhuma, berkatalah Yusuf kepada pelayan yang bakalan bebas, uzkurni inda rabbika, ceritakan keadaan saya kepada Tuhanmu.
majikan kamu kepada raja. Kata Yusuf, bilang sama raja, aku ini nggak salah. Aku difitnah oleh Zulaiha. Pokoknya kalau raja tahu, aku pasti bebas. Kalau kata orang sekarang, pokoknya cuma dia dah yang bisa bebasin saya. Ada nggak orang kadang ngomong gitu, ada itu? Ada nggak? Pokoknya kalau dia tahu, saya bebas. Udhkurni inda rabbika. Bilang sama raja, aku ini difitnah. Pokoknya kalau raja tahu tentang keadaanku, aku bebas. Istilah zaman sekarang, pokoknya cuma dia dah. Pokoknya nasib saya di tangan dia. Ada nggak orang ngomong gitu tuh? Orang kerja di satu perusahaan, gimana Pak? Saya mah Pak Ustadz tergantung. Ini Pak Ustadz, ini dia bos saya Pak Ustadz. Saya mah ya nasib saya di tangan dia. Ada nggak orang ngomong begitu tuh? Kata Nabi Yusuf, bilang sama raja, aku tuh difitnah, aku nggak salah. Kemudian singkat cerita, seolah-olah Nabi Yusuf merasa bahwa cuman raja yang bisa nolongin dia. Apa yang terjadi hadirin? Pelayannya keluar dari tahanan, Allah abadikan dalam Al-Quran, fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Setan membuat itu pelayan lupa menceritakan, menyampaikan pesan Nabi Yusuf sama raja. Dia keluar aja dulu. Nabi Yusuf kira-kira di penjara nunggu di pelayan, mana dia pelayannya? Dia nggak ngomong apa nih? Itu pelayan dibikin lupa, hadirin. Setan bikin dia lupa tuh, ya nggak? Ya kan? Sehingga akhirnya dalam tafsir nih ujung ayatnya, fala bisa fisijni bid'asinin. Gara-gara ini Nabi Yusuf mendekam lagi di penjara untuk beberapa waktu lamanya. Apa kesalahan Nabi Yusuf? Dia seolah-olah merasa bahwa cuman raja yang bisa menyelesaikan urusan dia. Seolah-olah pokoknya kalau Tuhan kamu tahu, saya bebas dah. Bilang aja pokoknya nasib saya di tangan dia. Itu dalam tafsir. Gara-gara ini Allah tegur Nabi Yusuf. Apakah teguran Allah? Fala bisa fisijni bid'asinin. Akhirnya gara-gara ini dia mendekam lagi di penjara untuk beberapa waktu lamanya. Mungkin kita bilang ya Allah Pak Ustadz, cuma gitu doang kan? Ini nggak hadirin. Itu ini ya. Ingat hadirin, syirik itu dosa yang paling besar. Bersandarlah hanya kepada, kan kita kadang-kadang gitu tuh, kita ada acara nih. Pokoknya kalau dia yang ketua panitia, lancar aja udah. Ya, pokoknya kalau dia, pokoknya pasti mantep lah, ya hadirin. Seolah-olah, ya nih, betul nggak ya? Harusnya kita sakit Pak Haji, kan kemarin sakit, kok udah baik Pak Haji? Iya Pak Ustadz, saya minum ini Pak Ustadz, nih Panadol Pak Ustadz. Saya pokoknya kalau udah Panadol tenang dah Pak Ustadz. Saya kalau udah ngantongin bodek nih Pak Ustadz, tenang dah Pak Ustadz pokoknya. Iya nggak diri? Ada nggak orang kadang ngomong begitu tuh? Saya Pak Ustadz kalau udah ada minyak kayu putih Pak Ustadz. Kemarin tuh ada di Amerika Serikat Donald Trump corona, iya nggak tuh? Donald Trump corona, tapi 3 hari baik hadirin. Saya yakin pakai minyak kayu putih kayak gitu. Nih, ditaruh di lidah kayaknya tuh. 3 hari baik. Jadi saya ulangi bahwa bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di Quran berulang-ulang wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Kalau kita ngerasa nggak ada lagi yang nolongin kita. Kadang-kadang ya Allah, siapa yang nolongin saya? Ya nggak nih? Wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah yang nolongin kita. Orang nggak ada yang percaya sama kita. Orang itu di Quran ayat wa kafa billahi hasiba. Biar Allah yang maha menghitung. Kan innallaha sari'ul hisab. Hitungan Allah pasti benar, betul nggak? Hitungan manusia salah nggak nih? Kadang-kadang nggak tepat hadirin. Kadang-kadang Bapak kerja sama manusia, ini kerja di perusahaan. Bapak ngerasa gajinya harusnya sekian. Bapak dapat sekian. Dituduh oleh kantor, kamu tuh kerjanya nggak becus. Kamu nggak rajinnya Allah Pak. Saya rajin banget Pak. Orang-orang masuk jam 8, saya jam 5 udah nyampe Pak di kantor. Wah gitu. Gerbang masih dikunci. Saya tuh rajin banget Pak. Kadang-kadang ada nggak orang salah ngitung hadirin tuh? Wa kafa billahi hasiban. Biar Allah lah yang maha menghitung hadirin. Kan kita kadang join, kita kadang merasa, oh cuma segini, iya nggak hadirin? Kayak orang nangkep, kayak orang metik rambutan, yang satu naik, satu ngapain? Mengutin di bawah, iya nggak tuh? Yang di atas pohon rambutan hadirin, dikerubutin semut rang-rang, iya nggak tuh?
udah bentol-bentol. Yang di bawah apa yang di bawah hadirin? Makan gitu kan. Pas yang atas turun, udah pada bentol-bentol. Pas ngitung-ngitung, kok cuma segini rambutan? Emang segini bang. Lu makan ya? Emang cuma segini bang, ya Allah. Kata yang naik, wa kafa billahi hasiban. Biar Allah yang ngitung, lu gue yakin lu makan lu. Lihat nih bang, ada ditelan sama kulit-kulitnya hadirin. Gitu. Kadang-kadang begitu ya, orang bisnis join, ya enggak? Perasaan segini dah. Kok cuma segitu? Kayak kenaik sama supir. Ada nggak tuh? Supir ngapain supir? Nyupir. Kenaik ngapain kenaik hadirin? Ngumpulin duit, betul nggak? Pas setoran, kok cuma segini kata supir? Emang segini, Pir. Wah, lu makan mulu nih, kenaik jajan mulu hadirin. Ada nggak tuh? Apa kata supir? Wa kafa billahi hasiban. Biar Allah yang ngitung lah. Ya, perasaan banyak tadi. Jadi kadang di dunia ini, ya kan, manusia curang harusnya sekian, cuman sekian. Ada nggak tuh? Ini kan ayat wa kafa billahi hasiba terkait masalah harta anak yatim. Terkait masalah harta anak itu awal ayatnya wa atul yatama, berikanlah kepada anak yatim itu wa batalul yatama hatta idza balaghun nikah. Anak yatim duitnya banyak dipegang oleh orang ketiga, oleh pamannya, oleh saudaranya atau pengurus panti asuhan anak yatim. Wa batalul yatama hatta idza balaghun nikah. Kalau anak yatim udah gede, dites, udah siap megang duitnya, kasih duitnya. Kalau kamu lihat itu anak yatim udah mulai ngerti, fadfa'u ilaihim amwalahum, kasih duit sama mereka. Jangan ditahan-tahan. Kadang-kadang hadirin, kan anak yatim hitung-hitung, betul nggak? Perasaan dulu tuh bapak saya meninggal, bapak meninggalkan rumah, warisan, tanah, mobil. Anak yatim ngitung nggak hadirin? Ngitung ya? Pas udah gede, kata yang ngurusin tinggal segini harta kamu. Kok tinggal dikit banget om? Ya tinggal segini. Kadang-kadang ada nggak orang yang nggak amanah nih? Ujung ayatnya wa kafa billahi hasiba. Biarlah Allah yang maha menghitung. Jadi hadirin di hari-hari kayak sekarang nih, ya enggak? Serahkanlah semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita nih yang usaha segala macam, ya enggak? Pakai masker, jaga jarak segala macam hadirin. Tapi tetap jangan lupa ujung-ujungnya ngapain? Bersandar pada Allah. Gimana caranya? Di antara kata Nabi, ucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ada peristiwa perang Hunain. Perang Hunain itu setelah penaklukan kota Mekah. Saya tanya, berapa jumlah sahabat yang ikut perang Hunain? 12.000 orang. Sahabat merasa kita nggak bakalan kalah. Kenapa? Jumlah kita 12.000 orang. Kayak sekarang lagi pilkada, ya kan? Ya kan? Kan kadang ada yang yakin banget, pokoknya kita pasti menang dah. Orang pendukung kita banyak banget. Ya nggak hadirin? Betul nggak nih? Diabadikan dalam Al-Quran. Perang Hunain itu, perang yang saya ulangi, terjadinya setelah penaklukan kota Mekah. Ketika Mekah ditaklukkan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Berapa orang yang ikut perang Hunain? 12.000 orang. Perang Badar berapa orang perang Badar? 300. Perang Uhud berapa orang sahabat? Awalnya 1.000. Orang munafik 300 pulang. Tinggal berapa? 700. Betul nggak nih? Ya kan? Perang Badar menang, perang Uhud menang, perang Khandaq atau perang Ahzab, Nabi Muhammad dikeroyok, dikepung hadirin. Menang nggak Nabi? Menang lagi. Bayangin tuh. Badar menang, Uhud menang, perang Ahzab. Jadi menang. Maka ketika perang Hunain berapa orang dari sahabat? 12.000 merasa kita nggak bakalan kalah. Allah abadikan dalam Al-Quran. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsira. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam banyak peristiwa, banyak pertempuran. Wa yauma Hunainin. Ingatlah pada peristiwa perang Hunain. Berapa orang tadi sahabat? 12.000 orang. In a'jabatkum kathratukum. Jumlah yang banyak membuat kamu jadi congkak. Jumlah yang banyak membuat kamu jadi sombong. Dan Allah katakan, falam tughni ankum syai'an. Padahal jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat apa-apa.
apa untukmu. Dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Bumi yang luas terasa jadi sempit hadirin. Tsumma wallaitum mudbirin. Dan kalian lari, pontang-panting, lari bercerai-berai. Itu awal perang Hunain. Berantakan kaum muslimin. Padahal Allah berjanji pasti akan menolong Nabi. Apa kurangnya Nabi? Betul nggak? Apa kurangnya sahabat? Keimanan, ibadahnya. Kenapa perang Hunain awalnya kalah? Ada maksiat di situ. Ada kesalahan hadirin. Apa kesalahannya? Syirik yang tanpa disadari. Apakah itu? Merasa bahwa jumlah yang besar pasti akan memberikan kemenangan. Namanya syirkul khafi. Syirik yang tanpa disadari. Bersandarnya bukan lagi kepada Allah, tapi yakin bahwa jumlah yang besar kita pasti menang. Ustadz, bukannya bagus juga. Iya benar, tapi gini hadirin. Jangan menjadikan itu semua sebagai sandaran utama. Bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang-kadang memakai sekarang zaman pilkada, ya hadirin. Oh, tenang aja dah, pokoknya pengikut kita udah banyak banget. Pokoknya yang dukung kita udah banyak, pasti menang dah. Ya hadirin, jangan. Siapapun calonnya ucapkanlah bismillah. Kalau niatnya baik, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau itu omongan kita, kata Nabi, hudiya wa kufiya wa wukiya. Dia dikasih hidayah, dia dicukupin, dia dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Tentu para tim sukses ya nggak nih mengambil strategi, betul nggak nih? Strategi ini segala macam, tapi tetap aja nih ujung-ujungnya serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersandarnya jangan akhirnya perang Hunain, singkat cerita kaum muslimin baru sadar, dan ketika sadar barulah diberikan kemenangan. Dan mudah-mudahan sekali lagi sekarang masih masa PSBB transisi, orang masih khawatir, satu sisi pengen mulai bergerak, ya nggak nih, pengen beraktivitas, tapi kan kadang-kadang ada kekhawatiran, termasuk hari ini pembukaan pengajian offline, ya nggak nih? Apa yang kita bilang? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dari rumah kita mau ke masjid, udah pakai masker, cuci tangan, kemana-mana ngantongin hand sanitizer, ya hadirin. Segala macam kita lakukan hadirin. Minum ini, minum itu, minum jahe, segala macam. Tetap aja kata Nabi, mau keluar rumah bilangnya apaan? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata. Ada 6 kali tuh, wa kafa billahi syahidan, wa kafa billahi aliman, wa kafa billahi hasiban, wa kafa billahi nasiran, wa kafa billahi waliyan, wa kafa billahi wakilan. Itu Allah ucapkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang-orang tidak ada yang mendukungmu, cukup Allah yang berikan pertolongan. Dan ini saya pikir dalam keadaan sekarang ini penting jadi zikir kita. Maka di mana-mana kemarin sering kita mendengar orang berqasidah ya. Jangan yang hafal boleh ikutin. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi kullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Artinya Allahul kafi, Allah zat yang maha mencukupi. Rabbunal kafi, dialah Allah yang maha mencukupi. Qasadnal kafi, yang kita tuju Allah zat yang maha mencukupi. Wajadnal kafi, dan kita menemui Allah sebagai zat yang maha mencukupi. Likullin kafi, segala urusan kita ada Allah yang maha mencukupi. Kemudian wa ni'mal kafi, kafanal kafi, Allah yang cukupin kita. Wa ni'mal kafi, Allah sebaik-baik zat yang maha mencukupi. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang kita tuh di pekerjaan, di kantor, ada beberapa teman-teman masih belum berani naik pesawat hadirin, betul nggak tuh? Tapi pekerjaan dia mengharuskan ngapain? Keluar kota naik pesawat, ya nggak nih? Kalau boleh milih Pak Ustadz, saya mau di rumah aja dah. Namun kan pekerjaannya harus keluar, betul nggak nih? Saya bilang iya Pak, tetap pakai masker, cuci tangan, segala macam dah. Jangan lupa serahin sama Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api.
Kalimat apakah yang diucapkan Nabi Ibrahim hadirin? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub. Jadi anak-anaknya kan bilang kan Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur. Betul nggak tuh? Tapi saudaranya pulang ke rumah bilang, kalau Yusuf diapain? Dimakan binatang buas. Sambil bawa baju Nabi Yusuf. Ini bajunya berlumuran darah. Dia bilang, ayah Yusuf dimakan binatang buas. Nabi Yakub sedih nggak tuh? Dengarkan komentar Nabi Yakub. Ketika dia mendengar bahwa Yusuf katanya meninggal, dimakan binatang buas, apa komentar Nabi Yakub? Di Quran diabadikan. Qala dia bilang begini. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku adukan semua kesedihanku, semua gundah gulanaku kepada siapa? Kepada Allah. Ini juga ucapan kita nih. Ada masalah, Allahumma ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jadi mudah-mudahan hadirin ini hari pertama pembukaan kita offline. Kenapa saya milih judul bersandarlah hanya kepada Allah? Karena saya yakin kan orang kadang masih maju mundur, khawatir, itu nggak nih? Maka semua yang usaha manusia kita lakukan, jangan lupa bersandarlah kepada Allah. Ketika banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, kan banjir banget tuh, ya enggak? Bahkan kalau dalam Al-Quran, air bukan cuma dari atas, dari mana air hadirin? Dari bawah tanah keluar air ya. Saya tinggal di Buncit hadirin, daerah banjir tuh. Kadang-kadang kalau lagi banjir tuh dari keramik keluar air hadirin. Saya mikir, wah kayak zaman Nabi Nuh nih. Begitu kadang-kadang. Ya enggak? Nah, ketika banjir besar zaman Nabi Nuh, ombaknya tuh kayak gunung, kata Quran, tinggi. Kan Nabi Nuh bikin kapal, dia ngeliat anaknya. Dipanggil, ya bunayyar kama'ana. Anakku sini naik kapal bersama ayah. Saya tanya, mau nggak anaknya? Nggak mau. Anaknya bilang apaan? Kata anaknya, sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma'. Ayah, aku mau naik ke atas gunung yang akan menyelamatkan aku dari banjir ini. Apa kata Nabi Nuh? Wahai anakku, la asimal yauma min amrillah. Hari ini nggak ada yang selamat, nak. Nggak ada yang selamat hari ini. Kecuali dengan pertolongan Allah. Anaknya mau nggak hadirin? Nggak mau. Anaknya lebih bersandar kepada, dia pikir gunung yang tinggi bisa menyelamatkan dia. Dia naik ke atas. Ujung ayatnya, fakana minal mughraqin. Tenggelam anaknya. Maka mudah-mudahan sekali lagi kita biasakan anak kita. Ayah, aku mau ujiannya. Belajar nak yang rajin, ngapal, berdoa. Nomor 3 ngapain? Pertama ikhtiar, usaha. 2 berdoa. 3 ngapain? Tawakal. Serahkan semuanya kepada Allah. Gimana tawakalnya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Pas lagi ulangan di bagian soalnya susah hadirin. Ada enggak tuh? Datang pertolongan Allah. Apa bentuknya? Di mejanya contekan semua. Wah, ini bekas kelas sore. Pertolongan Allah. Jadi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi mudah-mudahan ini hari kita ngomongin bersandarlah hanya kepada Allah. Kenapa? Sandaran selain Allah sangatlah rapuh hadirin. Pangkat, jabatan. Ada nasihat orang kampung bilang begini. Jangan kita keenakan nyender sama orang. Kalau dia bangun, kita jatuh hadirin. Betul nggak? Temen nolongin kita, alhamdulillah. Saudara bantuin, alhamdulillah. Tapi jangan pernah keenakan nyender kepada orang. Kalau dia jatuh, kita mental aja. Saya mah Pak Ustadz, tenang aja Pak Ustadz. Bapak saya orang kaya Pak Ustadz. Bapaknya meninggal gitu. Betul gak nih? Saya mah tenang aja Pak Ustadz. Teman-teman saya orang punya nama semua Pak Ustadz. Punya pangkat, punya jabatan, rapuh hadirin. Jangan keenakan nyender sama orang. Kalau dia bangun, jengkang kita hadirin. Betul gak nih? Bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu agama ngajarin tadi kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Serahin sama Allah. Sekarang kondisi lagi begini, ya serahkan pada Allah. Dan tentu dengan ucapan, dengan keyakinan-keyakinan, ya kan? Mudah-mudahan semuanya insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah keenakan. Di Quran sebagai penutup, ada ayat di Quran perumpamaan orang-orang yang bersandarnya kepada selain Allah. Surat Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim.
Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadhat baita inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung sandaran selain Allah itu bagaikan seekor laba-laba membuat rumah. Kata Allah, selemah-lemahnya rumah adalah rumah laba-laba. Kalau mereka tahu. Anda bilang begini, Pak Ustadz, ini ayat kayaknya kontradiksi, Pak Ustadz. Menurut ulama sains, Pak Ustadz, itu jaring laba-laba itu kuat banget, Pak Ustadz. Bahkan banyak tuh tulisan jaring laba-laba dari segi unsurnya diri itu lebih kuat dibandingkan baja dengan ukuran yang sama. Jadi jaring laba-laba yang halus tuh hadirin, kekuatannya lebih kuat dibandingkan baja. Bahkan struktur bangunan sarang laba-laba, tau nggak tuh? Gitu ya. Itu struktur bangunannya keren, Pak Ustadz. Tapi kenapa Allah mengatakan selemah-lemahnya rumah adalah rumah laba-laba begini? Ketika Allah mengatakan selemah-lemahnya rumah laba-laba, dikatakan lemah bukan dari unsur yang digunakan buat ngebangun, juga bukan dari segi struktur bangunannya. Dikatakan rumah laba-laba rumah yang paling lemah dari segi fungsinya. Fungsi sebuah rumah apaan? Kalau panas nggak melindungi diri dari dingin, panas, betul nggak? Kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas nggak kepanasan, kalau dingin. Fungsi ini tidak ada pada rumah laba-laba. Rumah laba-laba panas tidak, kalau panas itu laba-laba kepanasan, kalau dingin juga kedinginan, kalau hujan juga kehujanan. Jadi dikatakan lemah bukan dari unsurnya, bukan dari strukturnya. Kalau dilihat dari strukturnya, dari unsurnya dia kuat banget. Dikatakan lemah dari segi fungsinya. Maka tadi, Ustadz, ini masker saya ini udah standar SNI, Pak Ustadz. Ini standar medis, Pak Ustadz. Kita menggunakan masker bagus, hadirin. Ini sabun apa namanya? Semprotan cuci tangan, Pak Ustadz. Ini alkohol 70%, Pak Ustadz, membasmi kuman-kuman segala macam. Betul nggak, hadirin tuh? Boleh saja, tapi sandaran utama kita siapa, hadirin? Allah. Maka kita biasain. Habis pakai masker, kita pakai hand sanitizer, jaga jarak, biasain. Mau jalan apa yang kita bilang? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Sandaran utama kita adalah Allah. Maka sekali lagi nih, hari-hari kayak sekarang kalau kita mendengar ada orang menyampaikan Allahul kafi rabbunal kafi, itu artinya Allah zat yang maha mencukupi kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sekali lagi nikmat hidup yang masih kita terima sampai hari ini kita syukuri. Kalau kita ngerasa, Ustadz, saya ngerasa kurang dihargai, kurang dianggap, Pak Ustadz, saya udah berkorban sebagai menantu, semua udah saya lakukan, Pak Ustadz. Cuman kadang saudara-saudara ipar, Pak Ustadz, ngomongnya gak enak, Pak Ustadz. Ingat ayat, wa kafa billahi syahidan, wa kafa billahi aliman, wa kafa billahi waliyan, wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi nasiran, wa kafa billahi hasiban. Biar Allah yang tahu, biar Allah yang hitung, biar Allah yang menjadi pelindung kita, biarlah Allah yang maha tahu segalanya. Wallahu a'lam bissawab. Saya serahkan kepada pembawa acara. Mohon maaf hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa, kita doa sama-sama ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, yang anak-anak akan menghadapi ujian ya, walaupun dilaksanakan secara online. Ya, kalau ujian semester nih mudah-mudahan diberikan kemudahan dan semoga musibah COVID-19 segera berakhir dan mungkin nanti akan divaksin semuanya dan insya Allah kita akan hidup kembali normal dalam keadaan new normal nih, normal yang baru. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Kita Fatihah sekali lagi wabil khusus buat almarhum Bapak Tony Suhartono bin Haji Suprapto. Mudah-mudahan almarhum yang meninggal dunia diampuni kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya taman-taman surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Aqrib nuzulahu wa wassi' madkhalahu. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi. Allahumma ij'al quburahu rawdatan min riyadil jannah wal taj'al quburahu hufratan min hufarin niran. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nasihat yang disampaikan guru kita Ustaz Syahroni Madani, bisa kita amalkan, bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari, dan harapan kita mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala yang bertepatan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember dari Sabtu tanggal 12 Desember pada oleh guru kita Ustaz Jadi Surahman. 12 Desember Sabtu akan diisi oleh istri yang bertepatan dengan menyambut Hari Ibu. Mudah-mudahan kita semua bisa menghadiri dan jamaah sekalian bahwa jam 8 pagi sudah selesai dan hari Ahad tanggal 15 November kegiatan pemberian beasiswa kita tutup dengan Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.